dikirain Kak Ona itu nyembunyiin pacarnya Kak Ona. Sampai Kak Ona disamperin, diajak ngomong 4 mata nih. Jerome Pauline atau Anis Mila. Hai semuanya, selamat datang di Dialog Podcast episode yang keempat. Dialog antara dia, lo, dan gue. Nah teman-teman, kali ini Dialog Podcast sudah memasuki episode yang keempat, tetapi hari ini berbeda sedikit ya. Jadi dari sebelumnya itu kan kita recording secara langsung, tapi sekarang kita melalui Zoom karena ada peraturan PPKM ya yang harus kita turuti ya, aturan yang berlaku. Dan jangan khawatir teman-teman, karena tentu saja topik dan bintang tamu kita hari ini tuh nggak kalah seru sama yang kemarin-kemarin ya, yang sudah lalu-lalu ya. Sebelum kita masuk ke perkenalan bintang tamu dan reveal topik gitu ya, aku mau memperkenalkan teman yang akan menemani aku hari ini ya, tentunya aku nggak sendiri, yaitu mari kita sambut sama-sama Milka. Yeay! Hai Kak Mary. Oke, ini agak beda ya. Biasanya kita face to face, tapi hari ini kita melalui Zoom. Tapi saya percaya itu tidak mengurangi sukacita kita. Dan biarlah podcast ini boleh memberkati kita semua. Jadi teman-teman, jangan lupa, ingat ya, jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube-nya Fantastic Youth ya. Terus dukung program yang memberkati, biarlah kita sama-sama boleh jadi berkat di masa pandemi ini. Dan hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat bertalenta. Nyanyi bisa, nari bisa, TikTok kayaknya juga bisa. Coba ya, nanti kita tanya ya. Pasti penasaran kan kalian? Kak Mary penasaran nggak? Pasti penasaran. Penasaran dong. Ya, kita harapkan narasumber kita hari ini bisa memberkati kita ya. Dan kita boleh semangat memberikan yang terbaik untuk hari ini. Jadi nggak usah lama-lama, kita langsung undang saja narasumber podcast episode keempat, Kak Ona. Yeay. Welcome Kak Ona. Selamat malam Milka, selamat malam Mary. Oke, sebelum kita masuk ke topik perbincangan kita hari ini, ada baiknya kita kenal dulu siapa sih narasumber kita hari ini yang sangat bertalenta ini. Oke, Kak Ona boleh singkat, mungkin bisa ceritakan secara singkat profilnya kakak. Nama saya Ona. Umur saya, jangan nyebut umur dulu, nggak seru kalau nyebut umur di depan. Nanti kita nyebut umur nanti pasti belakang ya. Jadi saya masih single by the way. Okay. Saya seorang pemuji, saya seorang penyembah, saya seorang penari. Puji Tuhan karena kasih karunia Tuhan. Main TikTok enggak? Oh oke. Enggak. Itu bisa. Walaupun saya punya akun TikTok, tapi itu hanya untuk seru-seruan doang gitu. Oke. Ada lagi yang perlu diketahui? Nanti kalau misalnya kalian mau tanya, kalian bisa leave komen di bawah ya. Nanti aku jawab. Siapa tahu Fantastic Youth mau bikin video selanjutnya dengan Ona Agustina lagi. Oke, kalau gitu, Kak Mary kita udah siap nih. Kak Mary udah siap belum? Oke, kalau Kak Mary udah siap. Kak Ona udah siap? Pastinya. Jangan tegang ya, Kak. Jangan tegang ya, Milka. Ahuan deh. Oke, Kak. Jadi kita mulai saja ya podcast kita hari ini. Sebelum kita mulai ke perbincangan sesuai tema kita hari ini. Tema kita hari ini apa sih, Kak Mary?
Oke, tema kita hari ini adalah single. Yeay. Tapi sebelum kita masuk ke perbincangan kita mau ada game sedikit, ya kan Milka? Milka boleh kasih tahu teknisnya ke Kak Ona. Oke, Kak Ona, biar kita nggak tegang, kita main mini games ya. Siap, Kak? Siap. Oke, jadi nama games ini adalah quick question. Jadi kakak menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya dengan cepat. Jadi nggak pakai berpikir gitu, langsung terlintas. Kemudian juga boleh berikan alasannya, tapi secara singkat. Contohnya, kopi atau teh? Teh, karena aku nggak suka kopi, gitu. Boleh ya? Oke, Kak? Boleh. Siap, Kak Ona? Are you ready? Siap. Ready. Oke, quick question. Heels or sneaker? Sneakers, karena aku suka lari, cicilan. Oke, celana atau rok? Celana, sudah pasti. Mendaki atau diving? Mendaki, nggak bisa diving soalnya. Oke, anak gunung ya? Anak gunung. Anak hutan sebenarnya. Traveling sendiri atau ramai-ramai? Ramai-ramai. Kenapa, Kak? Karena kalau sendiri takutnya digangguin, aku kan cantik. Oke. Kulineran di jalan atau belanja ke mall? Kulineran di jalan. Businesswoman atau influencer? Influencer. Oh. Oke, ini menyanyi atau menari? Sulit ya. Harus menyanyi atau menari? Saya pilih menyanyi karena di kekekalan nanti kerjaan kita memuji dan menyembah ya. Nice. Jerome Pauline atau Anis Mila? Jerome Pauline. Wow. Anis Mila, Kak Anis Mila, Anda terkalahkan. Tergantung sih dalam kategori apa ya. Kalau misalnya di Jerome Pauline itu oke untuk seorang influencer, tapi kalau Anis Mila itu adalah sahabat yang tidak tergantikan. Oke. Asik. Oke, Kak, lanjut ya. Ya. Lebih tertarik sama penampilan atau pola pikir? Pola pikir. Oke. Apa hal terjorok yang pernah Kakak lakukan? Apa ya? Ngupil. Iya, ngupil. Terus dimakan gitu? Jorok nggak sih? Oh, enggak, aku nggak makan. Aku ngupil terus kasih ke kakakku, nyos gitu. Aduh, kasihan kakakku. Aduh. Oke, lanjut. Hal apa yang pertama kali kakak lihat dari orang yang baru pertama kali kakak temui? Lihat ya. Pertama kali langsung. Ramah nggak? Itu yang pertama, ramah nggak? Kalau kakak tinggal di suatu pulau sendirian, apa yang akan kakak lakukan? Ada handphone apa nggak di pulaunya? Nggak ada. Cuma ada aku. Seorang diri. Nggak tahu, bingung kayaknya aku. Tapi karena biar aku nggak bingung, aku memuji dan menyembah Tuhan aja deh. Iya, siap. Nggak ada temen, nggak ada handphone. Kalau ada handphone aku nge-live. Kalau ada handphone aku bikin konten. Tapi karena nggak ada ya sudah berdoa sama Tuhan aja deh. Oke. Apa saran terbaik yang pernah kakak terima dari orang lain? Saran terbaik ya? Banyak. Apa tuh? Quick question. Banyak dong. Saran terbaik adalah bahwa keberhargaan diri saya itu tidak ditentukan dari apa kata orang. Tapi keberhargaan diri aku itu ditentukan dari apa kata Tuhan. Dan aku berharga sebab Tuhan kasih hidupnya untuk aku. Oke, ini terakhir ya. Ya. Hal apa yang saat ini sangat kakak rindukan? Pasangan hidup, guys. Haleluya. Haleluya sekali ya. Tepat sekali dengan tema. Tepat sekali. Ini tanpa briefing ya.
Oke, thank you Kak. Udah main game. Selesai kita ya. Bye-bye. Belum. Oke, Oke. Kak Mary. Ya, sip. Nah, kita udah seru-seruan dengan game. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang lebih serius lagi ya. Nah, Kak Ona, aku langsung aja masuk ke topik kita hari ini. Yaitu kan tadi Kak Ona udah tahu, itu topiknya adalah single. Nah, pertanyaan aku yang pertama adalah, untuk saat ini, Kak Ona lebih dominan menghabiskan waktu bersama siapa? Entah itu sahabat atau keluarga atau yang lain, boleh diceritakan sedikit saja. Sebagian besar waktu saya habiskan dengan pekerjaan. Tidak dengan sahabat, karena sahabat di Denpasar, aku di Uluwatu. Tidak juga dengan keluarga, karena keluarga mencar-mencar. Jadi sebagian besar memang sama pekerjaan, sama kertas, sama komputer, dan teman-temannya. Oke, berarti sendiri ya sekarang. Dengan Iya. pekerjaan aja ya sibuk. Iya. But Nah, happy kan? kalau misalnya Happy dong. Kalau Kalian misalnya bisa lagi lihat kan sendiri. senyuman. Oke, Mereka tanya happy kan? Aku bilang happy dong. sangat terlihat. Oke, nah karena sendiri, benar-benar sendiri tuh biasanya Kak Ona menghilangkan rasa bosan itu dengan apa sih, Kak? Nah, kebetulan aku orangnya nggak pernah bosen. Aku selalu punya hal untuk aku lakukan. Nah, kebetulan 2 minggu terakhir kerjaanku adalah setiap hari ngupdate reel ya. Jadi buat kalian yang yang kepo, silakan datengin Instagram aku aja. Jadi kesibukannya pokoknya sekarang kan pulang kerja tuh ya rata-rata aku pulang jam 7 malam kan. Jam 7, kadang setengah 8. Pokoknya begitu pulang yang aku lakukan adalah cuci tangan, cuci kaki, lalu kemudian bikin video konten untuk reel 30 detik. Setelah itu aku berdoa, nyembah. Setelah itu baru dengan hal pribadi, entah perlu cuci baju kah, perlu mempercantik diri kah, masker lah, nonton drama Korea dan teman-temannya, baru kemudian istirahat. So far aku nggak bosan karena aku produktif iya. Mantap. Oke, mantap. Silakan Milka. Ya, berarti kakak lagi sibuk kerja, tapi masih ada waktu kan untuk teman? Masih ada nggak? Ada waktu untuk temannya biasanya di hari Minggu. Jadi setiap hari Minggu main-main ke Denpasar dan nongki sama teman. Nggak nongki sih sebenarnya. Pergi ke rumah teman. Karena PPKM kan nggak bisa nongkrong. Iya sih. Iya. Ini nongkinya sama teman aja atau someone special juga? Sama teman saja. Seperti yang tadi di awal aku kenalkan kan bahwa saya masih single ya. Masih single tuh bukan berarti belum menikah, tapi belum punya pacar juga. Sungguh luar biasa. Oke, kalau gitu menurut kakak nih, single sama jomblo itu sama nggak? Menurut aku beda ya. Martabat single tuh lebih bermartabat. Kalau jomblo itu nasib, single itu prinsip. Karena jadi gini, kakak, setiap orang itu kan bisa saja memutuskan untuk punya pacar, benar nggak? Tapi ada tipe-tipe orang yang walaupun ada orang yang suka, dia memutuskan untuk aku nggak mau pacaran sama dia, bukan karena dia nggak mau pacaran, tapi karena dia bukan orang yang tepat untuk diajak pacaran. Nah itu single. Nah kalau jomblo, putus pacar langsung cari pacar baru, putus pacar langsung cari pacar baru, dan siapa mau jadi pacar gitu. Tapi aku suka bilang itu sih, jomblo itu nasib, single itu prinsip. Aku single bukan jomblo. Oke, single ya, single pride. Oke, kalau orang kalau kata Kak Ona tadi kan single itu prinsip. Nah, apakah dalam memilih pasangan hidup itu kakak punya kriteria khusus? Kalau kriteria ada detail banget kriterianya. Cuma Kak Ona tidak mau sampaikan di sini karena ini kan bakal ditonton oleh umum kan.
Dan aku nggak mau orang berapa ya, karena list permintaan yang aku kasih ke Tuhan buat orang secara umum itu adalah hal yang mustahil. Tapi kenapa aku minta hal yang mustahil? Karena Tuhan kita kan Tuhan yang bisa membuat hal mustahil jadi mungkin, gitu. Oke. Berarti itu yang tahu kan Kak Ona. Dan Mereka Anis tuh pernah. Anis Mila tahu juga. Oh, Anis Mila tahu. Berarti itu sahabat. Itu the real sahabat. Nah, betul yang Kak Ona bilang gitu, kalau kita tuh sebagai perempuan harus punya kriteria. Orang kan mungkin bilang janganlah muluk-muluk atau yang rendah aja gitu. Tapi kan kita pengen yang terbaik gitu. Pengen yang terbaik dengan kita menentukan kriteria. Jadi buat saya setuju sama kayak Kak Ona bahwa kita harus punya kriteria-kriteria yang memang tinggi gitu. Tinggi dalam artian bisa dicapai gitu, bukan yang tinggi yang nggak bisa dicapai. Atau gimana Kak? Kalau menurutku tinggi atau nggak tinggi itu balik lagi ke kita. Ke kita maksudnya apa? Kan Tuhan sediakan kita pasangan yang seiman dan sepadan, benar kan? Nggak mungkin kalau kita udah tambahkan kehidupan kita di 1000, Tuhan kasih pasangan kita yang nilainya cuma 200. Sekarang kalau kalian mau punya pasangan yang 1000, kalian harus cari 1000. Kalian harus bawa diri kalian untuk mencapai nilai 1000. Kalian aku pengen dong punya kualitas pasangan hidup nanti yang setia. Kalau mau pasangan hidup yang setia, kamu dulu setia. Karena pasangan yang Tuhan siapkan itu adalah seiman dan sepadan. Ya, jadi sebenarnya kita mau nilai setinggi apapun nggak masalah, asal kita capai nilai itu dulu sebelum kita minta Tuhan kasih dong aku yang gini, kasih dong aku yang gini. Tapi kita dulu yang jadi sebaik itu untuk kita dapat yang terbaik. Oke, dan itu tuh benar-benar kayak apa ya? Sudah seharusnya seperti itu ya. Jadi kayak kita mengharapkan seperti apa, bagaimana kita juga bisa kasih ke orang tersebut gitu ya. Itu ya salah satu contoh nyata yang udah Kak Ona kasih kita. Betul banget. Nah, dari yang kita lihat nih biasanya nih, pertanyaan selanjutnya ya. Nah, kan ada nih biasanya, entah itu teman, keluarga, sahabat, itu biasanya nanya, kapan sih nikah atau belum sampai ke sana ya? Kapan sih bawa pacar gitu kan? Kapan sih kenalin pacarnya nih gitu? Kan udah kadang ada juga yang sampai bawa-bawa usia ya biasanya ada yang seperti itu kan. Nah, kira-kira untuk Kak Ona sendiri, kalau misalnya kita lihat secara umum gitu ya, orang-orang tuh banyak banget yang risih ya, entah itu konten-konten apapun tuh pokoknya kalau udah bahas seperti itu, mereka mengaku diri mereka risih gitu ya, diberikan pertanyaan seperti itu. Nah, untuk Kak Ona sendiri, pernah nggak sih menerima pertanyaan seperti itu, dan Kak Ona tanggapannya seperti apa? Kok pertanyaan itu pernah banget, bukan pernah banget, sering gitu ya. Tapi itu tidak dari orang-orang terdekat. Jadi kalau papa tuh memang nggak pernah maksain, sahabat-sahabat aku juga santai-santai baik gitu ya kan. Tapi adalah beberapa orang yang memang perhatian juga sama Kak Ona gitu kan ya, nanyain kapan gitu. Tapi itu tidak menjadi hal yang risih. Kak Ona selalu bisa menjawabnya dengan sangat tenang. Bahkan sampai hari ini Kak Ona selalu bisa menjawabnya dengan sangat tenang. Kak Ona kan selalu bilang gini, waktuku belum tiba. Waktuku belum tiba. Nanti kalau waktuku udah tiba tuh semuanya bakalan indah pada waktunya gitu. Kalau risih sih enggak. Itu jadi tekanan juga enggak. Jadi fine-fine aja so far. Orang mau bertanya pun tidak masalah. Bahkan Kak Ona pernah dikira menyembunyikan pacar. Wah iya. Jadi ada orang yang mengira bahwa Kak Ona ini sebenarnya udah punya pacar. Tapi karena Kak Ona nggak pernah ngupload, nggak pernah bawa gitu, sampai dikirain Kak Ona itu nyembunyiin pacarnya Kak Ona. Sampai Kak Ona disamperin, diajak ngomong 4 mata nih. Ona, kamu udah punya pacar kan? Nggak ada. Tapi dia nggak percaya gitu. Tapi ya begitulah. So far fine. Orang bertanya mau 1000 orang nanya kapan nikah, tidak masalah. Biasanya tak tanya balik, pernikahanmu bahagia?
Iya. No, I'm kidding. Jangan-jangan Kak Ona, orang tuh mau deketin kakak, tapi enggak, karena dia kan ngelihatnya cewek juga ada kan. Yang nanya dia kan ngelihatnya ada kakak juga. gitu. Oh, kayaknya dia udah punya pacar deh. No, Soalnya gitu kayak ya. mukanya bahagia. Kayak Haleluya. bukan anak-anak single nih. Haleluya. Selalu ceria. Selalu ceria. Kalau Oke, Kak. misalnya ada yang suka sama aku tapi nyari perantara untuk menanyakan tentang aku, tidak akan kuterima. Langsung ku skip. Oke. Itu prinsip ya? Masa nanya aku punya pacar aja nggak berani, terus mau jadi pasangan? Iya. Iya sih. Harusnya langsung ya. Gentleman. Ya, oke. Benar banget. Tapi Kak, gimana sih kakak menghadapi masa single atau masa menunggu yang terbaik dari Tuhan? Gitu. Saya percaya kakak lagi menunggu yang terbaik. Ya, seperti yang tadi aku bilang sih, ini adalah momen single itu adalah momen terbaik untuk menjadi versi terbaik dirimu. Ya, versi terbaik dirimu tuh dalam artian tambahkan nilai setinggi-tingginya sama dirimu, karena nanti Tuhan tuh bakalan kasih yang dekat-dekat dengan nilaimu gitu. Kalau kita nggak mau hidup di nilai 50, jangan di situ, tambahin lagi. Caranya dengan menambahkan keahlian. Aku kan dulu nggak bisa main gitar. Bukan berarti aku bilang aku sudah ahli main gitar sekarang, tapi aku sudah bisa belah beberapa kunci gitar kayak gitu. Lalu kemudian kayak hal-hal sederhana lah. Dulu aku orangnya nggak sabaran. Sekarang belajar untuk jadi lebih sabar. Walaupun belum 100% sabar, tapi mendekati ke sana. Dulu tuh gampang banget emosi, gampang banget marah. Kalau sekarang mungkin aku masih pemarah, tapi nggak kayak dulu yang langsung diluapkan, yang diceploskan kayak gitu. Jadi masa single ini adalah momen terbaik untuk jadi versi terbaikku, supaya nanti aku dapat juga calon pasangan hidup yang versi terbaiknya dia gitu. Ya, betul. Karena saya percaya, pernah juga baca bahwa kalau kita pengen yang terbaik, kita kan nih doakan orang yang terbaik. Ya dia juga pengen lah orang yang terbaik untuk dia. Jadi untuk mempertemukan dua yang berkualitas itu harus sama-sama di masa penantian ini kita mempersiapkan diri. Jadi kayak Kak Ona, mungkin kemarin kita orang yang nggak sabaran. Tuhan mau kita jadi lebih sabar karena mungkin pasangan hidup kita pengen yang sabar gitu. Ya kan Kak? Iya, bisa jadi kan? Ada dalam list doanya dia kan. Pokoknya jadi versi yang terbaik. Tuh teman-teman, dengar ya. Jadi versi yang terbaik itu berarti bukan mengubah diri yang gimana-gimana gitu kayak Kak. Ya, hidung pesek dimancungin, bukan yang gitu. Oh, bukan yang gitu. Mata sipit dibeloin, bukan yang kayak gitu. Oh. Lebih ke personal, pribadi. Lebih ke karakter, ya. Karakter, ya. Benar sekali. Karakter. Oke. Nah, dari yang sudah kita bincang-bincangkan ini, aku dapat sedikit menyimpulkan ya, kalau misalnya kesendirian kita itu, single kita itu, bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang nggak banget gitu ya, malahan itu sebenarnya kita sedang diproses gitu kan ya, menjadi seperti apa nanti, karena namanya teman hidup itu ya, nanti kan pacaran, menikah itu kan akan diajak seumur hidup gitu ya istilahnya. Banyak banget yang bilang, jadi harus benar-benar dipersiapkan dengan matang. Ya mungkin karena kalau misalnya sedikit lama waktunya, berarti memang masih ada yang perlu diperbaiki dari diri kita, dan itu aku percaya nanti kita semua percaya bahwa semuanya endingnya, hasilnya pasti worth it. Oke. Lanjut ke pertanyaan. Jiwa-jiwa single. Jump to marry. Yeay. Oke, lanjut ke pertanyaan sebelumnya. Jadi aku sempat research ya, jadi aku sempat cari-cari gitu ya, dan aku menemukan satu artikel yang membahas tentang penelitian dari dokter, ya, seorang dokter
dia ini mengatakan bahwa perbedaan utama antara lajang atau single yang bahagia dengan lajang atau single yang yang down atau yang kelihatan sedih atau yang kelihatan nggak semangat, itu tergantung sama apakah mereka mendengarkan sudut pandang orang atau apa kata orang gitu kan tentang menjadi lajang tersebut. Ada juga kalau misalnya kita mau ambil contoh dari single yang bahagia gitu ya, single yang happy, mereka lebih cenderung mengabaikan gitu kan. Nah, kalau misalnya kita melihat single yang benar-benar kayak risih, terganggu, khawatir, itu benar-benar mereka seperti mendengarkan stereotip atau sudut pandang orang lain. Nah, menurut Kak Ona, penelitian ini tuh ada benernya nggak sih? Atau Kak Ona benar-benar mengalami sendiri atau pernah melihat contoh, pernah melihat siapakah benar-benar ngena sama penelitian ini gitu? Tanggapan Kak Ona? Kalau menurutku itu benar, tapi itu bukan hanya untuk single sebenarnya. Dalam segala aspek kehidupan, kalau kita jauh lebih taruh telinga kita ke perkataan orang lain yang melemahkan kita pasti akan jadi lemah. Tapi kalau kita taruh telinga kita kepada perkataan orang lain yang membangun kita pasti akan dibangun. Itu satu yang sederhana. Tapi yang kedua adalah kekuatan dari dalam. Kekuatan dari dalam itu maksudnya kalau kita sendiri udah punya prinsip bahwa bukan nggak mau dengar kata orang ya, ini beda ya. Prinsip bahwa aku tuh cuma mau nyaring yang positif-positif aja. Kita kan nggak bisa ngelarang orang ngomong negatif kan tentang kita, tapi kan kita punya kemampuan untuk saring apa yang kita mau terima dan apa yang tidak mau kita terima. Nah, kalau Kak Ona secara pribadi, orang boleh berkata jelek tentang Kak Ona, tapi Kak Ona ambil yang baik-baik aja gitu, yang jelek-jelek buang-buang aja gitu. Setiap hal yang tidak menambahkan hal baik dalam kehidupan Kak Ona akan Kak Ona buang gitu. Tapi kalau bilang benar-benar, setuju sama penelitian itu. Ya, karena bahagia kita yang tentukan karena, gitu ya. Yoi. Dan tadi yang Kak Ona bilang juga kan dapat masukan gitu kan yang luar biasa banget adalah hidup bukan kata orang gitu ya, tapi hidup gimana kata Tuhan. Wes, nyambung juga ya. Tapi boleh lah kita itu menerima masukannya orang. Bukan berarti kita nggak mau dengar gitu, tapi kita boleh menerima masukan. Sama kayak Kak Ona bilang. Kamu jatuh cinta. Terlebih saat kamu jatuh cinta harus dengar kata orang, karena waktu kita cinta kebanyakan manusia buta, tapi orang di sekitar kita tuh bisa ngelihat bahwa orang ini baik atau nggak baik. Jangan tutup telinga justru ketika kita punya pasangan. Itu momen yang sangat bagus untuk dengar masukan dari orang lain. Iya. Kalau menurut Kak Ona sendiri nih, menurut Kakak kapan sih waktu yang terbaik untuk Kakak menjalin hubungan? Relatif di setiap orang berbeda. Ada yang 17 sudah ready, ada yang 25 baru ready, ada yang 30 baru ready. Itu tergantung dari pribadi masing-masing. Tapi aku pernah dengar di YouTube ada yang bilang gini, aku lupa siapa yang waktu itu ngomong, tapi dia bilang gini, yang namanya pernikahan itu adalah ketemunya dua orang yang utuh. Kan banyak orang yang bilang gini, kalau punya suami itu saling melengkapi gitu, jadi nggak apa-apalah aku ada kurangnya, kan dia melengkapi, atau dia ada kurangnya aku yang melengkapi. Tapi tidak seperti itu. Pertemuan dua orang yang siap menikah itu adalah pertemuan dua orang yang utuh. Yang utuh tuh maksudnya gimana? Ibarat gelas A si wanita harus isi penuh, gelas B si pria juga harus isi penuh. Kalau kita bilang nggak apa-apa kurang nanti dilengkapi atau sebaliknya, itu artinya gelas kita 50, gelas dia 50. Waktu masing-masing gelasnya 50, ketika ini menuhin ini, seret, ini penuh, ini kosong. Ini akan jadi konflik nih dalam hubungan. Atau sebaliknya, ini 50, ini mau ngelengkapin, ini ngelengkapin, jadi penuh ini kosong. Ini akan jadi nggak imbang. Jadi ketemunya dua orang yang utuh itu adalah momen yang paling tepat untuk kita menjalin hubungan. Nggak bisa kamu mencintai orang lain kalau kamu belum mencintai dirimu sendiri. Yes. Bohong kamu bilang kamu bisa mencintai orang lain kalau kamu sendiri insecure sama dirimu sendiri. Bohong.
Ya, jadi kapan waktunya yang siap itu relatif ke orangnya masing-masing. Mereka seharusnya tahu sih kapan momen yang paling tepat untuk memulai menjalin hubungan. Mungkin sebenarnya bisa, maksudnya mereka tetap menjalin hubungan, tapi itu dah kenapa banyak terjadi perceraian atau cekcok baru memulai jalani kehidupan hubungan ini, tiba-tiba di tengah jalan sudah putus, atau justru alasannya nanti udah nggak satu visi, udah nggak satu misi dan lain sebagainya. Padahal kan harusnya itu yang dibicarakan di awal, sama-sama utuh baru menjalin hubungan. Gitu ya Kak ya? Iya. Utuh. Kalau Kakak sendiri pernah nggak sih ngerasa kecewa atau kayak tanya berlebihan kepada Tuhan, why Tuhan sampai hari ini saya belum dipercayakan? Padahal mungkin orang berpikir bahwa saya udah bisa ini, saya udah independent woman, bisa cari kerja. Kalau saya sebagai sisi adik rohani nih, lihat Kak Ona nih udah dewasa, ya kan, udah punya pekerjaan, apa lagi? Pernah nggak nanya atau marah, bahkan sampai kecewa sama Tuhan, nggak dipercayakan sampai hari ini? Tidak pernah kecewa dan tidak pernah bertanya kenapa. Karena Kak Ona percaya satu hal, bahwa Tuhan Yesus itu adalah bukan produser, sutradara terbaik dalam kehidupannya Kak Ona. Tidak pernah marah, tidak pernah kecewa, dan tidak pernah bertanya kenapa. Karena itu yang Kak Ona percaya satu, bahwa Tuhan punya planning yang sangat bagus gitu ya. Dan kalau ngeliat misalnya orang lain pacaran, yang Kak Ona tanyain tuh bukan tanya ke Tuhan ya, lebih ke gini, enaknya dia udah nikah, enaknya dia udah punya pacar gitu, lebih ke kayak gitu. Tapi nggak pernah nanya kenapa aku belum gitu, enggak ke situ. Cuma tapi Tuhan itu baik, Tuhan tuh tahu kok kerinduan hati kita gitu ya. Jadi awal tahun ini masuk tahun 2021 itu Tuhan nyatakan bahwa Tuhan sudah mempersiapkan seseorang untuk Kak Ona, walaupun Kak Ona belum ketemu. Haleluya. Tapi masuk di awal tahun 2021 itu pesan Tuhan yang Kak Ona kasih, yang Tuhan kasih ke Kak Ona, bahwa Dia sudah mempersiapkan seseorang gitu.